Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati buat kesaksiannya. Terkadang kita mengalami Tuhan di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak berdaya, di saat kita sedih dan tidak tahu arah. Tetapi itulah pengalaman kita bersama dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap teguh, kita tetap percaya karena kita punya Allah yang sanggup memberikan hal yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita mau angkat pujian Allah bangkit. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini Allah bangkit. Kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Cepat saja katakan Allah bangkit. Allah katakan, hey, Allah bangkit. Amin. Umatnya bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Allah bangkit, amin, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya persilakan duduk kembali, mari kita mau memberikan salam kiri kanan kita, muka belakang kita. Kita mau katakan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah.
Kiranya Paskah ini membuat kita lebih berpengharapan kepada Tuhan, membuat kita lebih terus mengandalkan Tuhan, sebab di dalam Dia ada hidup yang kekal, sebab di dalam Dia ada harapan-harapan yang baru. Dan saat ini kita mau angkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dengan iman kita mau katakan, sebab Allah kita hidup, ada hari esok. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita mau katakan, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, Amin. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita mau katakan sekali lagi, anak Allah. Yesus namanya, menyembuh, Amin. Menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, Kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Amin Tuhan. Sebab Dia hidup. Kami tak gentar. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Cepat saja katakan, sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hidup jadi berarti sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian ini karena salib Yesus kita ada, karena salib Yesus kita hidup. Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Kau di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
pulihkan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
Dengan kasih saya persilakan kepada hambanya. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, dan karena salib-Mu kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan mari Tuhan, biarkan hari ini kembali kami diingatkan betapa karya Tuhan di kayu salib itu karya yang luar biasa, dan kami boleh juga menjadi orang-orang yang menang, karena Engkau menang, Engkau mati, tapi Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ambil alih semuanya, sehingga kebenaran firman Tuhan saat ini sungguh kami boleh nikmati, dan kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu, dan jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarkan kami belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, amin. Iya, selamat pagi semuanya. Kalau hari ini benar ya hari Minggu ya. Kemarin saya salah hari Jumat gitu ya. Oke. Saya pikir semua orang Kristen hari ini pasti merayakan apa yang disebut dengan Paskah gitu ya, hari kebangkitan Tuhan. Satu kebangkitan, satu momen di mana kita sama-sama meyakini bahwa kebangkitan Tuhan itu menjadi satu tanda kemenangan bagi kita gitu ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan gitu ya. Saya punya kisah ketika saya masih kuliah dulu di Yogyakarta, di waktu kuliah dulu ya di Jogja, waktu di sana ada banyak rekan-rekan saya itu yang menjalin relasi gitu ya, punya pacar satu dengan yang lainnya, dan berharap bahwa relasi itu dan punya harapan bahwa mereka akan menjalani relasi itu dengan baik, termasuk dengan saya gitu ya. Tapi kadangkala ada hal-hal di mana kita berharap akan sesuatu, tetapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Tentu di dalam kehidupan manusia itu harus diakui bahwa semua orang gitu ya, semua orang pasti memiliki pengharapan. Semua orang pasti memiliki pengharapan ya. Kalau ada yang berkata begini, saya emang nggak punya harapan dalam hidup saya gitu ya. Saya tidak punya, nggak ngerti saya mau seperti apa, saya tidak punya pengharapan dalam hidup saya. Saya pikir mungkin itu sebuah bisa dikatakan kayaknya bohong gitu ya. Kalau ada orang yang berkata dia tidak punya harapan di dalam hidupnya. Buktinya apa? Kalau dia sakit, pasti dia masih punya harapan untuk sehat. Gitu ya. Kalau dia lapar, mungkin dia masih berharap saya bisa makan dan saya bisa makan yang enak gitu ya. Jadi artinya semua orang itu punya harapan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berkata saya tidak punya harapan, tapi dia masih berharap bahwa dia bisa menerima sesuatu yang baik di dalam hidupnya, ya, apapun itu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka nats kita di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ya bagi kita semua. Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang tidak baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan gitu ya. Saya tadi katakan bahwa setiap orang itu punya harapan di dalam hidupnya gitu ya. Bohong kalau dikatakan saya udah nggak punya, saya nggak ada pengharapan lagi gitu ya. Mungkin dia berkata begitu karena dia tidak punya pengharapan akan sesuatu yang besar di dalam hidupnya ya gitu ya. Tapi tentu detail gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, seorang istri pasti punya harapan bahwa suaminya bisa setia dan mengasihi dia. Betul ya? Gitu ya. Sebaliknya begitu juga dengan suami. Kemudian orang tua pasti mengharapkan bahwa anaknya bisa menghargai gitu ya, setiap apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, berharap anaknya bisa menghormati mereka, dan sebaliknya juga. Tentu seorang anak gitu ya punya harapan bahwa orang tua bisa memahami gitu ya keberadaan dirinya dan tidak mencampuri semua keputusan-keputusan yang harus dibuat gitu ya. Saya ingat ketika konsultasi psikotes gitu ya bersama dengan orang tua, ada mamahnya gitu ya, mamahnya itu bilang begini, pusing saya Miss Ade, anak saya ini gitu ya, belum apa-apa udah pusing orang tuanya, anak saya ini susah banget dikasih tahu gitu ya, kayaknya kalau mau pergi saya harus bilang pakai ini gitu ya, enggak mau, semuanya enggak mau dipakai gitu ya. Terus saya hanya mendengarkan, kemudian saya hanya bertanya sama anaknya, kamu kenapa tidak mau? Yang disuruh sama mama, saya pengen tahu gitu ya. Terus dia bilang, selera mama bukan selera saya gitu ya. Jadi kemudian saya tanya sama mamanya, emang semuanya diatur ya Bu? Oh iya, sampai jepit rambut pun saya yang menentukan. Saya bilang ini yang harus dikonseling itu orang tuanya gitu ya, bukan anaknya. Jadi kadangkala anaknya berseteru dengan orang tuanya karena apa? Orang tuanya kurang memahami anaknya remaja, mulai remaja, apa yang menjadi dunia remaja seperti apa gitu ya. Maunya dunia kita orang tua gitu ya, yang harus diikuti oleh anak-anak remaja. Nah, tentu anak-anak pun punya harapan bagaimana orang tua bisa memahami. Kemudian mungkin seorang mahasiswa gitu ya, seorang pelajar tentu mengharapkan bisa melewati masa pendidikannya dengan baik, bisa lulus dengan baik gitu ya. Saya aja yang nggak lulus ini stres gitu ya. Kayaknya berharapnya cepat lulus gitu ya, bucat bisul. Tapi artinya bahwa semua punya harapan. Seorang karyawan mengharapkan bosnya tentu bisa mempercayakan pekerjaan yang baik gitu ya. Natali masih di dalam pendidikannya gitu ya, pasti dia berharap bisa selesai pendidikannya gitu ya, setelah setahun bisa kerja gitu ya, bisa mendapatkan apa yang dia doakan selama ini. Jemaat tentu mengharapkan bahwa hamba Tuhan, pendeta ya bisa juga mengayomi, bisa memperhatikan sebaliknya. Tapi jangan salah, hamba Tuhan dan gembala sidang juga pasti mengharapkan hal yang sama dari jemaatnya gitu ya. Saya mendapatkan perhatian ketika jemaat setia, ketika ada harapan-harapan seperti itu gitu ya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan pembajak itu maksudnya bukan pembajak penjahat gitu ya. Orang yang membajak sawah gitu ya, pengirik pun mengharapkan hasil pada musimnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belum lagi mungkin kita punya harapan-harapan yang lebih privacy. Setiap orang punya harapan di dalam hidupnya, pasti ya. Selama dia hidup pasti dia punya harapan. Tetapi berapa banyak harapan-harapan itu bisa terkabul. Harapan-harapan itu bisa kita nikmati ketika kita merencanakan atau memikirkan hal itu.
Berapa banyak dari kita yang yang memiliki harapan tapi akhirnya menjadi sia-sia gitu ya. Berapa banyak dari kita yang memiliki harapan ternyata harapan itu mengecewakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Tadi di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai saya akan tekankan 1 sampai 5 gitu ya. Tapi kita tadi baca sampai ayat 11. Saya memberikan judul pengharapanku. Pengharapanmu tidak mengecewakan. Pengharapanmu, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan gitu ya. Kalau kita melihat latar belakang surat Roma ini gitu ya, ditulis oleh Rasul Paulus itu dari Korintus. Rasul Paulus menulis surat Roma ketika dia berada di Korintus, dan surat ini dibawa oleh seorang diaken wanita yang bernama Febe ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam pasal 16 ayat yang pertama gitu ya. Di situ seorang wanita bernama Febe yang melayani di jemaat Kengkrea gitu ya. Dan tema dari surat Roma itu sendiri sebenarnya adalah kebenaran Allah. Di dalam ayat yang pertama tadi di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan dikatakan, bukan kita yang benar tetapi dibenarkan. Kalau dibenarkan berarti posisinya tidak benar menjadi benar. Kalau saya ingat waktu ujian misalnya ya, ada soal yang dikatakan dianulir gitu ya. Artinya siapapun yang mengerjakan itu kalau dianulir meskipun pengisiannya salah, dianulir berarti dibenarkan gitu ya. Udah dibenerin aja tetap dapat nilai, dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman. Iman yang seperti apa? Iman kepada Kristus. Iman itu bicara tentang kepercayaan, bicara tentang percaya. Iman kepada Kristus. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita dibenarkan bukan karena saya kaya, bukan karena saya pintar main musik, bukan karena saya punya jabatan. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita baik. Karena kita selalu melakukan baik, hal yang baik, maka kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin pergi ke gereja. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin berdoa. Bukan karena kita banyak memberi persembahan. Tetapi kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Saya ingat seperti ini. Ada satu kalimat yang saya baca. Orang yang rohani, orang yang selalu melakukan kegiatan rohani, ya, belum tentu dia seorang yang rohani, ya. Tapi kalau orang yang rohani, pasti paling tidak minimal dia mengerjakan satu kegiatan rohani, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gitu ya. Kita dibenarkan bukan karena kita berasal dari etnis yang dianggap etnis. Kalau di suku-suku itu suka ada kan ya kasta-kasta seperti itu. Kita dibenarkan bukan karena etnis kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena semua-semuanya, atau kita dibenarkan karena warna kulit saya putih atau karena warna kulit saya hitam. Kita tidak dibenarkan karena hal itu, tetapi karena kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita hidup di dalam damai sejahtera karena status kita, karena posisi kita, karena keadaan kita sudah dibenarkan. Tadi di situ dikatakan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, kita hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena posisi kita, hidup kita dibenarkan. Orang yang tidak benar menjadi benar, dibenarkan. Orang yang tidak layak menjadi layak karena dilayakkan. Orang yang seharusnya mati tapi dihidupkan karena iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan dikatakan kita hidup berdamai. Di situ dikatakan hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam damai, berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah. Kita kan tadinya tuh rusak ya, hubungan kita sama Tuhan itu rusak kan. Tapi kita berdamai dengan Allah ya. Karena
yaitu iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu, enak gak sih punya musuh? Gak enak banget. Orang yang punya musuh itu biasanya orang yang gak berdamai. Orang gak berdamai itu pasti punya musuh kan, pasti ada gesekan gitu ya. Gak enak banget gitu ya. Jadi orang yang memiliki musuh, orang yang berseteru dengan orang lain gitu ya, berarti ada satu situasi yang tidak ada ketenangan, gak ada damai, mustahil ada damai sejahtera di dalam hati kalau kita punya musuh. Aduh, setiap kali nama itu disebut mungkin kayaknya duing darah tingginya naik gitu ya. Apa Ibu yang terkasih di dalam Tuhan gitu ya. Ketika kita punya orang yang menyakiti kita gitu ya, tentu kita nggak bisa berdamai. Jadi kalau mau hidupnya tenang, mau hidupnya damai, ya jangan ada musuh gitu ya. Tapi kan susah ya, kadang-kadang apalagi berhadapan dengan orang yang selalu menyakiti kita. Untuk melepaskan pengampunan juga, aduh susah banget. Karena saya mengalami bagaimana saya harus negosiasi sama Tuhan. Tuhan bilang ampuni, enggak mau. Saya bisa ngomong begitu sama Tuhan. Kata Tuhan, ampuni dia, enggak mau. Saya bilang, kalau saya mengampuni dia, besar kepala dia gitu ya. Dia ngerasa menang dari saya gitu. Enggak mau. Kata Tuhan, mungkin Tuhan bilang ini anak kecil ngeyel banget gitu ya. Tapi itu saya bilang enggak mau Tuhan. Orang lain dia bisa perlakukan seperti itu, tapi enggak dengan saya. Egonya muncul gitu ya. Luar biasa. Mungkin Tuhan bilang ini disuruh ngampunin aja enggak mau. Tapi pada satu titik di mana saya harus tunduk dan takluk sama Tuhan, akhirnya ketika Tuhan bilang ampuni, gitu ya. Saya bilang, iya Tuhan, saya harus mengampuni. Tapi ketika saya bilang, iya Tuhan, saya mengampuni, saya masih bilang gini, enak banget sih. Kadang-kadang kita nggak rela, bener nggak sih? Waktu kita mau melepaskan pengampunan, enak banget sih saya mengampuni dia, gitu ya. Orang saya nggak salah, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kita butuh damai sejahtera itu. Kita butuh ketenangan itu. Semua proses, mengampuni itu proses, nggak mudah, ya. Kemarin Pendeta Saud sudah sampaikan gitu ya, Tuhan bilang ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Waktu saya diperhadapkan pada itu, saya bilang dia tahu Tuhan apa yang dia lakukan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita memutar balikan kebenaran firman Tuhan dan enggak takluk gitu ya, enggak tunduk, enggak taat sama Tuhan. Tapi berkali-kali saya diproses oleh Tuhan untuk melepaskan pengampunan, apalagi untuk hal yang sederhana. Ketika ibu saya sakit, saya harus alone sendiri menjaga, merawat. Saya ngerasa ada satu situasi di mana saya marah dengan saudara-saudara saya ya. Kenapa sih gitu ya? Kok harus aku sendirian gitu ya? Kesel sama saudara. Ini yang punya adik kakak pernah rasa marah sama saudaranya? Pasti pernah, benar nggak sih? Tapi Bapak Ibu kasih, ketika kita mau punya damai itu, lepaskan pengampunan. Gak akan ada ruginya ketika kita memaafkan orang yang melakukan hal yang salah buat kita. Ya, kita yang menang. Nah, tadi dikatakan kita berdamai gitu ya, supaya damai ya, jangan punya musuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berikutnya kita lihat. Ya. Bahkan kita melihat di dalam ayat yang oleh karena dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah. Tadi kita dikatakan kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, ya. Karena iman kita kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, tapi dikatakan kita akan bermegah dalam pengharapan. Bermegah itu satu situasi apa ya? Bermegah itu sebenarnya bukan sombong ya, tapi bermegah itu apa ya? Satu keadaan yang apa? Bangga gitu ya. Satu kebanggaan, bermegah di dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, iman kita kepada Yesus Kristus bukan saja menghasilkan pembenaran, tadi kita dibenarkan, bukan saja kita didamaikan di dalam Tuhan, gitu ya, tetapi kita juga menikmati kasih karunia Allah dan bahkan ayat yang ketiga tadi dikatakan
bermegah. Bermegah gitu ya. Dan mengapa kita bisa bermegah? Kenapa kita bisa bermegah di dalam Tuhan? Karena pengharapan di dalam Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu kemuliaan Allah. Berapa banyak kita kecewa ketika kita berharap kepada orang lain? Tuh, ya, waktu acara wedding kemarin gitu ya. Oh, saya punya planning, saya punya harapan begini. Oh, ini pasti akan gini. Oh, ternyata semuanya Tuhan gak izinkan, buyar semua. Ya, apa yang saya pikirkan, oh nanti begini, kok enggak? Yang enggak saya pikirkan, loh kok gitu ya? Kok Tuhan kasih? Itu. Tapi luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, pengharapan kita di dalam Tuhan gitu ya. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemuliaan Allah. Pada akhirnya kita punya pengharapan itu adalah kita hidup bersama dengan Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Ini berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, kita bukan lagi orang-orang yang mati. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bukan lagi orang-orang yang tanpa pengharapan. Kenapa? Karena Kristus, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya sok-sokan mau menunjukkan, nih saya Allah yang baik, Allah yang memperhatikan, bukan. Tetapi dia mau menunjukkan bahwa ketika dia mati di atas kayu salib, maka dia menunjukkan ketuhanannya dan kemenangannya dibuktikan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu katakan jangan pernah percaya sama Tuhan Yesus kalau dia adalah pribadi yang mati. Ya, jangan pernah sia-sia percaya sama orang yang mati, sama pribadi yang mati. Tapi karena dia membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kita merayakannya, maka berbahagialah kita menjadi orang-orang yang percaya. Ya. Jangan pernah percaya sama pribadi yang mati. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki masa depan. Dalam Amsal dikatakan, masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang bermegah. Ya, bermegah di dalam pengharapan. Pengharapan yang Tuhan berikan bukan pengharapan palsu. Kenapa? Karena dia katakan, saya mati tapi pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Bukan hanya itu saja, ada begitu banyak pengharapan yang Tuhan kasih. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, nanti kalau aku naik ke sorga, maka aku nggak akan meninggalkan kalian sendiri. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Artinya Tuhan tidak pernah hanya omong kosong dengan kata-katanya. Dia memberikan pengharapan yang luar biasa. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya merupakan akhir dari karya Kristus. Ya, kemarin Jumat Agung kita menikmati, merayakan kematian Tuhan, mengenang kembali kematiannya. Tapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan menjadi akhir dari kuasanya, tetapi menjadi permulaan pembuktian kemenangan Dia bagi hidup saya dan saudara. Ya. Melalui maut Tuhan mengalahkan kutuk, ya. Melalui kematiannya Tuhan mengalahkan kuasa iblis, melalui kematiannya Dia menyelesaikan hutang dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa kita punya Allah ya seperti Dia. Kebangkitannya pada hari yang ketiga membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dikuasai oleh apa yang namanya maut. Tuhan gak bisa dikuasai oleh maut. Ya. Firman Tuhan dikatakan begini, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terhadap kuasa Yesus, kuasa maut itu gak berkutik, gak bisa apa-apa gitu ya. Kebangkitannya merupakan bukti pengharapan bagi kita manusia. Dan hari ini saya katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kebangkitannya merupakan bukti pengharapan ya.
Dan manusia seharusnya tidak menjadi menjadi budak dari ketakutan, karena kebangkitan Tuhan menyatakan kemenangannya, memberikan pengharapan yang nyata, dan harusnya saya dan saudara tidak lagi dikuasai oleh ketakutan karena kita punya pengharapan. Ketakutan terhadap keuangan, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap pekerjaan, ketakutan terhadap studi, ketakutan terhadap keluarga, apapun itu seharusnya gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi kita manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, justru itu yang seringkali muncul, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Tuhan bilang kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta saja dari hidupmu. Tuhan bilang, mengapa kamu khawatir? Burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga bakung yang hanya sekian lama hidup aja Tuhan dandanin lebih indah daripada kemegahan Salomo. Apalagi kita yang sudah Tuhan katakan kita adalah miliknya Tuhan yang berharga. Ya, tapi itulah kayak kemarin Pendeta Saud bilang ya. Bisikin lagi, iblis bisikin lagi, bisikin lagi, bisikin lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama belajar. Ya. Di dalam Kristus seharusnya kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, yang bersukacita di dalam pengharapan. Di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 juga di situ dikatakan. Mungkin ada pertanyaan besar bagi kita. Mengapa saya harus bersukacita dalam pengharapan sementara hidup saya penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan gitu ya, penuh dengan kekacauan gitu, penuh dengan air mata. Ngapain? Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita kalau saya dalam kondisi yang demikian, penuh dengan luka hati gitu ya. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita di dalam kondisi yang seperti ini gitu. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah mengatakan ya bahwa penderitaan itu tidak ada. Tuhan gak pernah loh bilang waktu kamu mengikut Tuhan maka kamu akan bebas lepas dari penderitaan. Gak pernah Tuhan bilang seperti itu. Bahkan kejahatan pun harus ada. Kalau kejahatan itu memang ada gitu ya kalau kita lihat pun. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Firman Tuhan gak pernah bilang begitu. Tapi kita lihat. Dan firman Tuhan juga gak pernah menyuruh kepada saya dan saudara untuk pura-pura tidak ada masalah. Untuk pura-pura saya fine-fine aja. Enggak. Tuhan menghargai setiap kejujuran apa yang kita rasa. Waktu kita rasa marah, waktu kita rasa khawatir, waktu kita merasa banyak hal yang kita rasa. Ya. Di Amsal itu Asaf berkata, kenapa Tuhan? Dia mempertanyakan, dia kayaknya marah sama Tuhan. Tuhan balik marah sama dia? Enggak. Karena Tuhan tahu apa yang kita rasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan Rasul Paulus pun ya, dia tahu betul apa yang namanya kesengsaraan. Kita akan buka ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. 2 Korintus pasal 11 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini Rasul Paulus yang menulis ya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjelih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat.
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Oh, Rasul Paulus, rasul yang besar, bekerja, melayani. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia tadi yang kita baca mengalami semua itu. Artinya bahwa kita manusia itu nggak kebal dengan yang namanya kesengsaraan ataupun penderitaan. Tetapi yang menjadikan kita kuat dan berbeda dari orang-orang lain adalah karena kita punya Kristus dalam hidup kita. Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Di dalam situasi yang sulit, firman Tuhan juga menjelaskan kepada saya dan saudara ya, bahwa pengharapan itu akan semakin nyata ya. Mungkin kita berpikir saya orang yang paling menderita gitu ya. Saya orang yang paling sedih, saya orang yang selalu kecewa, saya orang yang gak beruntung, saya orang yang dikucilkan, saya gak punya teman, saya sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan ayat yang ketiga dan keempat dikatakan karena kita tahu ya. Ayat yang ketiga dan empat di dalam Roma. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ayat yang kelima, ditutup ayat yang kelima. Pengharapan ini, saya suka banget ayat ini ya. Sengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ditutup ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan jelas ya, tidak mengecewakan. Kasih Allah sudah diberikan buat saya dan saudara ya. Kasih Allah bukan hanya kesehatan, kasih Allah itu bukan hanya pekerjaan. Kasih Allah itu bukan hanya hidup yang baik-baik saja. Kasih Allah itu bukan karena pasangan hidup yang saling mengasihi, bukan karena keluarga yang harmonis. Kasih Tuhan itu bukan sebatas itu saja. Tapi bagaimana kita melihat bahwa kasih Allah itu dicurahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Persoalannya adalah kita bisa melihat atau tidak kebaikan Tuhan. Atau kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu tertutupi oleh keluhan kita, tertutupi oleh kekecewaan kita, tertutupi oleh kemarahan kita, tertutupi oleh ketidakpuasan kita, tertutupi oleh banyak hal. Sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang kita terima hari lepas hari, waktu lepas waktu ya. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu dicurahkan, dikaruniakan kepada kita. Kita sama-sama tahu Roh Kudus adalah pribadi yang Tuhan beri ya, buat mendampingi kita, menghibur kita. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih belum bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Karena apa? Ya karena itu tadi ya, mengeraskan hati dan berkata bahwa ya saya mah memang orang yang tidak beruntung. Tapi Bapak Ibu Saudara, baiklah hari ini mari kita sama-sama kembali berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau bersyukur karena Engkau tidak mati, tetapi Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak diam, tidak diam terus di dalam kubur, tetapi Engkau bangkit. Dan hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan dinyatakan. Kalau Dia Allah yang menang, maka kita anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang menang. Firman Tuhan jelas berkata, Engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa, udah menang, nggak cukup menang, lebih dari pemenang.
Dan itulah janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Yuk mari hari ini kita sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau bersyukur. Kenapa? Karena aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapanku tentu tidak akan mengecewakan. Karena aku menaruh pengharapanku di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian ya. Kadangkala kita tidak perlu berpikir yang berat. Tuhan hanya berkata, percaya saja. Hatiku percaya. Satu pujian yang hanya berkata, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Kadangkala apa yang di depan kita, sesuatu yang ada di hadapan kita, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Belum bisa melihat dengan jelas. Tapi bisakah kita punya satu keyakinan, saya bukan hanya mau believe, tetapi saya mau trust kepada Tuhan. Saya bukan hanya mau percaya yang biasa-biasa saja, tetapi saya mau sungguh mempercayakan semuanya, berserah kepada Tuhan. Jangan lagi kita berkata, saya orang yang gak punya harapan, saya orang yang gak punya kehidupan. Tapi mari kita mau katakan, saya orang yang beruntung, saya orang yang berbahagia, saya orang yang bersuka cita. Karena saya punya Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan yang sudah mau memberikan nyawanya bagi saya. Tuhan yang sudah mau merasakan penderitaan bahkan kematian. Tetapi Tuhan juga yang mau bangkit menyatakan kekuatan dan kemenangannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Mari kita mau katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Bapa, kadang mungkin gelap apa yang aku lihat di hadapanku. Mungkin segalanya belum jelas Tuhan, tapi biarkan hari ini kembali kami diingatkan, aku kembali diingatkan oleh Engkau Tuhan, bahwa pengharapanku ada di dalam Engkau. Hatiku dan janji Tuhan dalam hidup kami tidak mengecewakan. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Biarkan kami selalu percaya, sehingga setiap pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu memperkaya kami, membuat kami menjadi tekun Tuhan, membuat kami menjadi tahan uji, dan membuat kami punya pengharapan. Dan akhirnya kami tahu bahwa pengharapan kami, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, kadangkala kami tidak tahu harus berkata apa, harus melakukan apa, harus memutuskan apa. Tetapi biarkan Tuhan, kehadiran-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu, kehangatan-Mu Tuhan, dan kesetiaan-Mu boleh terus membuat kami tunduk dan takluk, membuat kami percaya bahwa kami tidak ditinggalkan, bahwa kami dikasihi, bahwa kami punya Tuhan. Biarkan kami boleh selalu melihat, selalu percaya, dan selalu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan biarkan kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan Engkau kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan. Kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Dan biarkan kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bukan melalui hari-hari kami dengan pikiran kami, dengan setiap hal yang kami inginkan, tetapi kami sungguh boleh menikmati hari-hari bersama dengan Engkau, karena Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Pendeta Ade. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya nanti dengan kasih Saudara Natalia yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap firman yang telah ditaburkan Bapak. Berkati firman ini agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk mengabarkan Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kepada yang bertugas saya persilakan, dan kita angkat pujian sebab Dia hidup. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada yang membaca warta saya persilakan. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita? Masih kurang makan ini, aminnya nggak semangat ini. Ada sukacita? Ya, kalau kurang keras, ada sukacita? Iya, luar biasa. Ya, selesai nanti kita makan Indomie telur kalau begitu. Ya, kesukaan Mbak Ade dan saya biasanya. Ya, Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa hari ini, beribadah bersama-sama, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ade kiranya memberikan kekuatan kepada kita, ya, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kebangkitan Kristus itu bukan hanya menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan itu dia genapi, tapi juga membuat kita semakin percaya bahwa kita tidak pernah salah beriman kepadanya. Amin.
Iya, nanti kalau saya lanjut nanti persembahan lagi jadinya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita dengar ini warta jemaat dulu. Ya. Persembahannya 372.000. Ya, jadi bisa ini nomor rekeningnya ada di bawah. Ya. Silahkan lanjut. Ya, ini laporannya. Ya. Sudah lewat saja laporan ini, sekedar hanya menunjukkan saja. Nanti kita baca nggak selesai itu warta. Cepatin aja Tio. Ini orang tua yang kita kasihi ulang tahun nanti, pernikahan ya 29 April. Dan jangan lupa bahwa 29 April beliau sudah menikah 50 tahun. Lama sekali ya. Kita baru menikah beberapa tahun, baru belasan ini belum kerasa nih. Ya. 50 tahun. Ya, luar biasa. Gak tahu bukunya sudah dicetak belum, karena kalau bukunya dicetak wajah Bapak Ibu tuh ada di bukunya itu ya. Ya, kelihatan eksis itu ya. Lanjut ya. Oke, ulang tahun Pak Roni beserta dengan istri. Kiranya mereka sehat selalu ya. Tuhan juga berkati bata rumah tangga mereka. Next. Ya, hari ini tanggal berapa ya? 17. Udah lewat ya. Tapi sampaikan salam buat dia ya. Ya, tambah ganteng. Ya, lebih dari bapaknya yang jelasnya. Ya, itu tolong dicatat Ibu Pur, harus sampai, nanti saya WA dia. Sudah disampaikan belum? Ya, bapaknya nanti nggak mau lagi mutar di belakang. Ya, oke. Ya, ini ulang tahun Kaleb sudah lewat, tapi biar kita terus doain dia sehat, bertumbuh dan hidup takut akan Tuhan. Ya, diberi hikmat senantiasa ya. Next, lanjut. Ya, ini wah, ini worship leader emak-emak ini ya. Ya, tim ya Ibu Olsia beserta Ibu Irian Jaya ya. Irianawati itu sejarahnya Irian Jaya karena beliau lahir di sana ya Bu ya. Ya. Untung nggak gosong kayak kami Bu. Ya, oke. Dan Ibu Ros ya. Ini tim senior kita ya. 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 Sebutnya tim emak-emak ini ya. Ya, untung diiringinya juga bukan emak-emak ya. Kalau yang diiringnya Mbak Ade misalkan, Ibu, wah main ini semua, wah komplit lah sudah zaman dulu ya. Ya, ini laki-laki yang ganteng-ganteng dan oh iya ganteng semua ya, nggak ada yang cewek-cewek ya. Ya, biasanya itu Natalia, mudah-mudahan sekali-sekali dia main drum, dia juga tahu main drum. Dulu les dimension itu ya. Ya, tapi dia nggak mau main nih. Ya, dia tahu main drum itu Natalia, harus sekali-sekali kasih dia pukul itu drum biar supaya tangannya tuh tersalurkan. Ya. Next, kita lanjut. Ini khotbah Bapak ya. Oh, Minggu pagi jam 7 ya. Jadi kita bisa nonton di CV ya 103,5 FM. Ya, biar kita bisa nonton lagi dengar. Itu radio, lupa saya udah tua, mungkin gak sekolot ini. Ya, tapi tetap aja Mbak Ade lebih tua. Ya. Ya. Khotbah Pak Yopi ya didengar. Next, lanjut. Oh, ini doanya dari dulu tidak pernah berubah ya. Ya, cuman ini Bu Olsia adiknya gimana? Sudah jauh? Di paru-paru. Paru-paru ya. Iya. Baik Bu Ulsia ya, makasih infonya. Adik dari Ibu Ulsia. Ya. Ini mah dihapus. Ibu Tiur udah ngelahirin belum ya? Ya, lupa saya. Ibu Rosiana juga. Tiurnya banyaknya di online ya. Jadi saya lupa dia sudah melahirkan belum, nanti saya tanya lah. Udah mau dekat kayaknya ya. Apalagi? Ya sudahlah, yang sisanya. Pak Nelson kapan ke sana lagi, Pak? Oh, setelah selesai. Oh, masih lama lah Pak ya. Sebelum Lebaran. Iya. Ini punya siapa? Persembahan. Ya. Ya, setelah Idul Fitri ya. Iya. Sebelum Idul Fitri. Oh, sebelum Idul Fitri. Enggak apa-apa. Ditinggalkan lagi ya Ibu Neneng ya. Ibu Neneng, Bapak pergi terus, Ibu Neneng merana itu ya. Rindunya merana. Rindunya merana, 3 laki-laki kerjain mamanya terus cuci baju.
Oke, kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita berdoa, ya, supaya jangan tegang lah. Arahkan hati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar berkaitan dengan kebangkitan-Mu. Berkati hamba-Mu, pendeta Ade yang sudah menyampaikan, berkati keluarganya, baik suami maupun anak-anak, dan sertai di dalam mengiring dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal, yaitu negara Republik Indonesia. Tuhan, ada orang-orang yang Engkau pilih, Engkau tempatkan untuk memimpin bangsa ini. Baik dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, bahkan RT dan RW di berbagai kelurahan. Ya. Tapi Tuhan, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu dengan hikmat dan otoritas yang Engkau berikan kepada mereka. Kiranya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau juga berikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa ini, memikirkan keadaan bangsa ini, baik dalam hal keadilan sosial, kemakmuran, dan juga dalam berbagai aspek keamanan dan ketertiban. Tuhan, kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau tolong Tuhan, supaya bangsa ini tetap aman dan sentosa Tuhan. Ada oknum-oknum yang mungkin berupaya untuk merusak keharmonisan bangsa ini. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang memiliki otoritas. Engkau berdaulat. Maka Tuhan, Engkau nyatakan keadilan dan kuasa-Mu. Dan Engkau juga nyatakan pertolongan-Mu di dalam bangsa kami, sehingga bangsa ini tetap aman Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan negara ini. Biar mereka juga selalu waspada dan mengantisipasi segala sesuatu, sehingga keamanan bangsa ini tetap terjaga dengan baik. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang-orang di dalam bangsa ini yang belum mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah hati dan pikiran mereka, yang sudah mendengar berita Injil namun masih mengeraskan hati. Tuhan, Engkau juga yang menguasai hati dan pikiran mereka. Engkau yang jamah, biar mereka dapat membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa ini terkait COVID Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus tolong sehingga angka kematian semakin berkurang, bahkan angka kesembuhan, bahkan kesembuhan total dan kelepasan total dari penyakit COVID ini dapat teratasi dengan baik di dalam bangsa ini maupun di seluruh dunia, sehingga orang melihat bahwa ada intervensi, ada kuasa-Mu yang bekerja untuk memulihkan keadaan bangsa dan dunia ini. Di dalam nama Yesus. Orang yang kehilangan keluarga karena akibat COVID, kiranya penghiburan dan kekuatan sejati nyata atas kehidupan mereka semua ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami yang terus dalam perawatan, baik medical Tuhan, dalam hal cuci darah. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu dia bisa sembuh dan pulih total kembali. Cilili yang pemulihan dari hasil operasi, Tuhan Engkau terus bekerja sehingga hamba-Mu bisa beraktivitas dengan baik dan normal karena kesembuhan yang Engkau nyatakan. Terutama Tuhan, kami juga berdoa untuk adik dari Ibu Olsia, kesehatan Bapak Pudan Tuhan, Huta Barat. Tuhan, kami tahu bahwa seluruh organ tubuhnya Engkau yang ciptakan. Engkau juga tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dan kami percaya firman Tuhan menuliskan bahwa biarlah oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Maka kami yakini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sakit yang dialami oleh hamba-Mu boleh sembuh melalui kuasa-Mu Tuhan. Tapi juga Tuhan, kami juga percaya bahwa para medis pun merupakan alat yang Engkau pakai untuk menjadi sarana kesembuhan dan mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa, biarlah segala yang diupayakan oleh hamba-Mu melalui para medis, Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau nyatakan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga hamba-Mu kembali pulih dan dapat beraktivitas dengan baik. Dapat bersaksi bahwa Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu dan kesembuhan-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Nelson yang berencana sebelum Idul Fitri pergi lagi untuk pelayanan misi. Baik di beberapa tempat termasuk di Kuningan, Tuhan Engkau buka jalan dan perlancar semuanya. Berkati hamba-Mu, sertai hamba-Mu, lindungi dan naungi, bahkan keluarganya juga Engkau sertai dan berkati. Demikian pun Pak Saud, Pak Yopi, Bu Ade, ya, dan hamba-Mu, Engkau juga sertai kami dalam mengiring dan Engkau, bahkan jemaat semuanya Tuhan, sertai mereka semua. Bahkan jemaat-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat, boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun pernikahan, baik Pak Roni maupun Pak Yopi, Engkau berkati pernikahan mereka. Kau nyatakan kuasa dan pemeliharaanmu dalam bahtera rumah tangga mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tak lupa kami juga berdoa untuk Kaleb yang berulang tahun. Kesehatan, hikmat, penyertaan kuasa-Mu menjadi bagian dalam kehidupan anak yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Dan mungkin ada pokok-pokok doa yang tidak kami ungkapkan satu persatu, tapi Engkau Allah yang menjawab doa kami seturut kehendak-Mu. Dan biarlah melalui semua itu Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alek. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang semua untuk boleh sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya Allah senantiasa mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari hidupmu dengan kasih setia-Nya, menemanimu di dalam hari-hari, bahkan ketika engkau merasa berat. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib, kematiannya yang mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan bahkan kebangkitannya pada hari yang ketiga memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau pengharapan, dan kiranya Roh Kudus yang Dia berikan untuk hidupmu menjadi penghiburan di dalam hari-harimu mengiring Dia hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kau Allah yang besar, Hanya Kau yang layak ku
Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan ibadah, dan kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk ibadah-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, dan biarlah itu semuanya Tuhan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari saat ini sampai minggu berikutnya. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kiranya Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menyertai, dan biarlah ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau, sebab di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan-pengharapan yang terus baru Tuhan, yang membuat Tuhan kami merasakan damai sejahtera, sukacita yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Buat yang di Zoom, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu, Bapak. Amin. Selamat Paskah, Bapak. Selamat Paskah buat kita semuanya. Amin. Amin. Ya, tadi harusnya